Assalamualaikum, permisi Bu. Iya Mbak. Permisi Bu, dengan Ibu S? Oh iya betul Mbak, saya sendiri. Oh iya, baik, perkenalkan, saya Tika Putri sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Oh iya Mbak, silakan Mbak duduk Mbak. Oh iya Bu, permisi ya Bu Iya, ya. silakan. Terima kasih Bu. Stop. Nah, baik Bu, jadi gini, saya kesini bertujuan untuk memberikan konseling kepada Ibu terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan sampai rumah sakit sampai dengan Ibu kembali ke rumah. Jadi saya coba jelasin secara garis besar dulu ya Bu ya untuk konseling gizi yang akan kita lakukan. Jadi untuk konseling gizi ini akan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah dari Ibu keberatan? Oh tidak Mbak, silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu. Tapi emang konselingnya itu gimana ya Mbak? Jadi untuk konselingnya nanti itu adalah diskusi antara saya sebagai konselor dan Ibu sebagai pasien, di mana ntar kita bakal nyari solusi dari permasalahan gizi yang Ibu rasakan selama di rumah sakit ini. Ya, jadi sebelumnya saya coba sambil izin lihat rekam medisnya Bu ya, Ya, untuk Mbak, data-data terkait penyakit yang Ibu alami. Untuk diagnosisnya sendiri, Ibu mengalami ini ya, hipertensi dan juga gagal ginjal akut, benar Bu? Betul. Ya. Nah, baik Ibu, untuk keadaan Ibu sekarang gimana? Apakah ada keluhan khusus lagi atau keluhan-keluhan yang dirasakan? Oh kalau saya tuh sekarang keluhannya masih mual, muntah, pusing, terus pandangannya masih kabur gitu. Sama perut saya tuh masih rasanya kencang. Kaki saya ini juga masih bengkak Bu ya. Iya Mbak. Oke. Saya coba lihat data biokimia sendiri, bentar ya Bu. Iya Mbak. Mungkin dari keluhan yang Ibu rasakan tadi, di sini saya lihat data biokimianya Ibu di sini masih ada data yang menunjukkan interpretasi tinggi, yaitu di data kreatinin, kloridanya juga, sama gula darahnya. Dimana untuk kreatinin sendiri bisa tinggi karena adanya kerusakan ginjal Ibu kan, karena tadi Ibu udah bilang kalau misalkan diagnosis Ibu tuh ada gagal ginjal akut juga. Nah, mungkin dari situ bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan. Seperti itu. Bisa juga dari asupan makan Ibu sebelum masuk rumah sakit sampai yang sekarang, mungkin seperti itu. Terus harus gimana ya Mbak saya biar hilang ini keluhannya? Ya, sebenarnya kalau dari saya salah satu intervensi yang bisa saya berikan kepada Ibu mungkin dari asupan makan ya Bu ya. Jadi bisa diberikan diet berupa rendah garam dan rendah protein, dimana tadi kan diagnosis Ibu adalah salah satunya hipertensi, dimana kalau misalnya hipertensi itu pasien akan diberikan diet rendah garam biar tekanan darahnya bisa menurun. Selain itu Ibu kan juga ada gagal ginjal akut ya Bu. Iya. Nanti gagal ginjal akut itu diberikan diet rendah protein, dimana diet rendah protein ini akan memberikan bantuan kepada pasien dengan gagal ginjal akut agar fungsi ginjalnya bekerja tidak terlalu keras seperti itu. Oh, baik. Mungkin di sini saya kasih leaflet kepada Ibu. Ini sudah saya jelaskan secara singkat mengenai diet rendah garam dan juga diet rendah protein Bu ya. Mungkin Ibu bisa baca. Saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin dari ini ya Bu, halaman pertama mengenai apa itu hipertensi. Seperti itu. Jadi hipertensi sendiri adalah tekanan darah yang menunjukkan tinggi dengan keadaan tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 dan juga tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. Iya. Baik Bu, berdasarkan pengertian hipertensi tadi, jika dilihat dari data tanda daftar Ibu, untuk tekanan darahnya sendiri menunjukkan angka 170/110 mmHg ya Bu ya. Jadi untuk hasil tersebut bisa dikatakan hipertensi kelas tingkat 2, di mana jika terjadi hipertensi yang berat seperti itu akan membutuhkan penanganan khusus. Dan selain itu keluhan yang akan Ibu rasakan salah satunya seperti yang tertera di ini ya Bu ya, di leaflet. Sakit kepala, jantungnya terasa berdebar-debar, gelisah, pusing, ingatannya kabur juga kan Bu ya. Iya. Dan ada rasa sakit di dada, mudah lelah dan lain-lain seperti itu. Iya, Lalu sesuai ya Bu ya sama iya, yang Ibu sesuai. rasakan. Iya, saya pusing, kelihatan kabur juga. Nah, selanjutnya di sebelah hipertensi sini ada yang pengertian mengenai gagal ginjal akut sesuai dengan diagnosis yang Ibu alami. Jadi untuk gagal ginjal akut sendiri itu biasa juga disebut dengan AKI, acute
kidney injury, di mana penurunan cepat laju filtrasi glomer lurus yang berlangsung reversibel, dan itu diikuti juga untuk mengekskresi sisa metabolisme nitrogen dengan atau tanpa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, dari pengertian tersebut kita lihat juga pada data biokimia ibu, di mana data kreatininnya di sini menunjukkan data 1,58, di mana interpretasi tinggi dengan nilai normal 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter. Jadi dengan data tersebut mungkin kemungkinan besar emang ada permasalahan dari ginjal ibu seperti itu. Nah, karena ada interpretasi kreatinin ibu yang tinggi itu, kemungkinan juga ada tanda gejala yang akan ibu rasakan. Nih, salah satunya ada di sini yang sudah saya tuliskan. Oh iya, ini saya betul, ini saya mual muntah Mbak. Nafsu makannya gimana Bu? Berkurang juga? Iya, berkurang juga saya Mbak. Nih, dan ada juga tekanan darah tinggi, mudah lelah, sama nyeri pada punggung di bawah tulang rusuk seperti itu. Pantas ini mungkin perut saya kencang karena ini ya Mbak. Iya Bu, benar. Mungkin bisa lihat di baliknya Bu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan diet yang akan Ibu lakukan seperti itu. Di sini ada diet rendah garam dan juga ada diet rendah protein Bu. Oh iya Mbak. Ya, untuk diet rendah garam di sini terbagi menjadi 3 Bu. Untuk diet rendah garam 1 itu dia tidak menambahkan sama sekali garam dapur di masakannya. Kalau misalkan diet rendah garam 2, dia menggunakan setengah sendok teh garam dapur, dan untuk rendah garam 3 itu diberikan hanya 1 sendok teh saja seperti itu. Tapi untuk kondisi seperti ibu yang sekarang ini, kan ibu mengalami hipertensi yang berat ya. Nah, jadi saya memberikan diet rendah garam 1, di mana pasti tidak ada pemberian garam dapur di setiap masakannya. Jadi mungkin dari situ juga ibu makannya ngerasa nafsunya juga berkurang karena Mbak, iya. rasa makanannya juga hambar ya. Hambar Mbak, Iya. saya di sini nggak pernah habis makannya. Nah, ya Bu, kebetulan karena kalau misalkan diet rendah garam 1 ini kan emang ditujukan untuk pasien yang memiliki hipertensi berat. Nah, kalau untuk diet rendah garam 2 ini diberikan kepada pasien yang hipertensi sedang. Lalu untuk yang diet rendah garam 3 itu diberikan pada pasien dengan hipertensi ringan. Jadi kalau misalkan sekarang ibu masih berada di hipertensi berat, masih saya berikan diet rendah garam 1. Ntar bertahap Bu, kalau misalkan sudah hipertensi ibu sudah mulai berkurang, saya akan berikan diet rendah garam 2, dan seterusnya sampai diet rendah garam 3 sampai hipertensi ibu sudah menunjukkan interpretasi ringan. Dan akan saya tidak berikan diet rendah garam ketika ibu benar-benar sudah tekanan darahnya sudah menunjukkan nilai normal seperti itu. Oke, Mbak. Ya, lanjutnya di sini ada juga tujuan dietnya Bu ya. Jadi untuk tujuan dietnya sendiri ya untuk menurunkan tekanan darah dari ibu sendiri, serta terapi penurunan berat badan dan kadar kolesterol. Karena kan di data antropometri kemarin sudah dicek ya Bu ya? Apa ya Mbak? Antropometrinya. Oh sudah Mbak, Ya. berat badan sudah Mbak. Ya, di sini ibu tergolong kategori obesitas. Jadi kan ibu kan baru habis melahirkan juga ya Bu ya. Iya, Jadi iya. itu kemungkinan besar pasti ada penambahan berat badan. Iya, Jadi Mbak. nanti sekalian di terapinya ada penurunan berat badan juga. Seperti Jadi itu. saya diet buat kurus juga ya Mbak. Ya, bisa seperti itu juga Ibu. Jadi diusahakan Ibu bisa mengikuti ya Bu ya dengan syarat-syarat diet yang sudah saya jelaskan tadi. Siap Mbak. Nah, untuk diet rendah garam sendiri ini yang perlu diperhatikan itu adalah asupan natriumnya, gitu Bu. Jadi makanya untuk penambahan garam dapur di diet ini tidak disarankan untuk ibu. Ya, seperti itu Bu ya. Berarti saya makannya nggak boleh pakai tambah garam sama sekali Mbak? Iya, benar Ibu. Di rumah juga Mbak? Iya, tapi kalau misalnya emang udah di rumah, itu kan keadaannya otomatis ibu sudah kembali sehat ya Bu ya. Jadi bisa disesuaikan lagi. Ya. Selanjutnya ada di sebelahnya ada diet rendah protein ya Bu ya. Iya, betul. Nah, di sini ada tujuan diet dan syarat dietnya juga. Untuk diet rendah protein ini ditujukan untuk diagnosis ibu sebagai gagal ginjal akut seperti itu. Tujuan dietnya itu meningkatkan asupan gizi secara bertahap untuk ibu, memperbaiki status gizi ibu juga yang sebelumnya dari obes menjadi normal, terus membantu mengurangi retensi cairan, meminimalkan terjadi komplikasi dari gagal ginjal akut sendiri, dan juga bisa mencegah malnutrisi dari energi dan protein seperti itu Bu.
Saya berarti menjalankan diet ini 2 sekaligus ya Mbak? Iya betul Ibu. Jadi diet yang saya berikan ini adalah modifikasi diet rendah garam dan juga diet rendah protein. Ya, untuk sebelahnya sini kan sudah saya ini ya Bu ya, sudah saya cantumkan contoh menu satu hari yang mungkin bisa Ibu ikuti di rumah karena saya sudah menghitung dari kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan yang Ibu butuhkan gitu. Saya nggak yakin Mbak ini bisa jalani 2 diet gini, soalnya saya tuh suka makan goreng-gorengan, terus suka yang asin-asin gitu Mbak. Mungkin karena dari pengalaman Ibu sendiri ya, dari data sebelum masuk rumah sakit juga saya mendapatkan data bahwa memang Ibu masih suka mengonsumsi makanan dengan cara digoreng ya Bu ya. Nah, jadi kan kalau untuk makanan digoreng ini pasti dia butuh minyak yang banyak. Nah, di mana kandungan gizi terbesar di minyak itu adalah lemak. Nah, itu bisa menjadi pemicu salah satunya Ibu merasa mual. Jadi, diusahakan untuk asupan lemaknya itu tidak berlebihan Ibu. Jadi, saya lebih menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang tidak terlalu banyak yang digoreng seperti itu. Dan juga kan Ibu ini masih mengalami mual, muntah juga gitu kan ya Bu. Jadi, saya masih merekomendasikan Ibu untuk mengonsumsi makanan yang lunak seperti itu Bu, dan tidak memberikan makanan yang kuah-kuah seperti itu biar tidak memancing Ibu semakin mual gitu. Baik Mbak. Oke, sudah Mbak, saya udah paham Mbak kurang lebih dari menunya ini. Oh iya baik Ibu. Baik, bagaimana Ibu atas penjelasan yang sudah saya berikan tadi? Apakah Ibu sudah paham, sudah mengerti mengenai dengan diet rendah garam dan rendah protein yang akan Ibu jalani? Paham Mbak, saya baru tahu ini harus kayak gini dietnya. Tapi saya tuh ragu, saya bisa nggak ya Mbak buat diet 2 langsung kayak gini tuh? Jadi seperti Ibu, karena diet ini memang mungkin sedikit sulit ya bagi Ibu karena Ibu merasa sedang kondisi sakit dan ini tetap harus diperhatikan Ibu untuk keberlanjutan kesehatan Ibu ke depannya. Jadi saya yakin kalau misalkan Ibu memang bisa untuk memenuhi kebutuhan Ibu setiap harinya dengan memperhatikan diet yang sudah saya berikan, yaitu diet rendah garam dan rendah protein. Jadi saya berharap Ibu bisa melewati semua ini ya Bu ya, dan saya yakin Ibu pasti bisa. Insya Allah Mbak, ya bisa Mbak. Ini berarti boleh saya bawa pulang Mbak? Iya Bu, silahkan. Ini leafletnya memang saya sengaja buat untuk Ibu, jadi bisa Ibu simpan dan Ibu bawa pulang ke rumah. Karena ini pertemuan konseling terakhir ya Bu ya di rumah sakit karena Ibu sudah mau pulang. Jadi ini bisa Ibu simpan dan Ibu bawa pulang ke rumah sebagai acuan Ibu sama di rumah untuk mengenai asupan makan Ibu sama di rumah juga gitu. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak informasinya. Iya baik Ibu, sama-sama. Baik Ibu, kan nanti Ibu habis dari keluar dari rumah sakit kan Ibu bakal kontrol lagi ya Bu ya untuk melihat kondisi Ibu ke depannya. Ntar bisa Ibu mampir ke instalasi gizi Ibu ya, biar kita bisa melihat bagaimana asupan Ibu sama di rumah, apakah sudah sesuai atau belum. Seperti Baik, itu Bu ya. Nanti akan saya mampir Mbak setelah kontrol. Iya baik. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin Ibu ada pertanyaan lagi? Enggak sih Mbak, cukup. Sudah cukup ya? Iya. Oke baik. Sebelumnya saya terima kasih banyak dan minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya tutup konseling gizi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu ya. Terima kasih Mbak. Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih Mbak. Ya, mari Bu.